Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewe. Di sini aku bikin budgeting, daily vlog, DIY dan video random ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah, di sini ceritanya aku tuh edisi dibuang sayang karena aku udah tag video ini terlalu lama ya, memakan waktu daripada nggak di-post. Jadi aku post aja meskipun telat, harusnya ini tuh di-postnya sebelum lebaran ya, tapi nggak apa-apa. Aku post setelah lebaran daripada aku hapus videonya ya yang udah udah ada usahanya gitu ya. Nah, di sini aku tuh lagi ngitung uang untuk bagi-bagi THR yang udah aku budgetkan sebanyak 2.825.000 untuk 3 keluarga, yaitu keluarga aku kan ada keluarga dari suami itu di Majalengka, dari bapak ada dari Bandung, dan mama Garut Pamengpeuk ya. Jadi ada 3 daerah yang aku yang harus dipisahin gitu ya untuk dana THR-nya. Nah, di sini aku tuh lagi ngambil dulu barang makanan gitu ya, parcel dari perusahaan daripada nggak kemakan. Jadi rencananya aku ini tuh mau bagiin ke anak-anak kecil gitu. Jadi parcel ala-ala tas kecil gitu ya. Jadi di sini tuh aku pakai plastik pouch gitu. Nanti akan diisi cemilan sama amplopnya gitu. Jadi kan kalau anak kecil tuh seneng dikasih makanan gitu, meskipun sedikit ya, alhamdulillah masih bisa berbagi gitu. Dan jangan bersedih untuk yang gak dapet THR, semoga rezeki kalian bertambah lagi berkali-kali lipat. Untuk yang gak punya atau gak dapat THR dari perusahaan, bisa disiasati dengan sinking fund, dengan pos yang untuk uang THR gitu ya. Jadi bisa dibudgetkan dari sekarang, dicicil dari sekarang untuk tahun depan, agar nanti ketika suami dapat THR itu nggak kebantu sama sinking fund yang kita kumpulkan gitu. Jadi disisihin tiap bulan meskipun sedikit, kalau dikumpulin itu lama-lama juga akan banyak ya teman-teman. Aku juga alhamdulillah kemarin kebantu sama tabungan aku yang sinking fund yang THR itu sebanyak 1,5 juta ya. Jadi kebantu untuk jadi mudik juga enak gitu ya, biar dananya ada gitu. Meskipun alhamdulillah ternyata ya untuk mudik kemarin aku terlalu tidak terkontrol keuangannya gitu ya, sampai aku nggak bisa isi sinking fund Mei dan nanti akan dirapel ke Juni. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan itu momen 1 tahun sekali, jadi pembelajaran juga sih buat tahun depan. Sekarang aku kan bikin pos juga untuk dana mudik, jadi nanti THR tahun depan itu akan utuh gitu ya, bisa ditabungin atau buat tambah-tambah yang lain kayak gitu. Nah, di sini aku mau unboxing dulu ceritanya ya. Di sini aku beli jam kecil untuk di ruangan kerja aku karena aku tuh suka nggak tahu waktu gitu ya. Paling kan kalau HP itu dipakai buat video juga. Jadi aku sediain jam kecil gini buat nanti aku kan bikin videonya suka subuh atau malam. Jadi biar tahu waktu gitu, kapan harus berhentinya. Gitu ya teman-teman. Ini jamnya murah kok, sekitar 26.000. Dan ini desainnya unik, tapi nggak ada warna pink, sisanya warna hitam aja. Nah, di sini aku masukin snacknya ya teman-teman. Aku isi 4 pieces gitu, 4 macam. Ini aku bagiin buat anak-anak yang masih kecil, SD ke bawah gitu ya, SD ke bawah. Untuk SMP ke atas aku kasih amplopnya aja ya. Jadi THR amplopnya aja, nggak sama makanan. Karena pas lebaran kemarin juga seneng banget lihat anak kecil gitu dikasih makanan, antusias, langsung dibuka langsung dimakan gitu. Seneng juga lihat muka senang anak-anak gitu ya. Jadi setiap tahun itu ini menjadi ajang, atau bukan ajang ya, jadi udah kebiasaan juga gitu ya. Terus momen dimana kita bisa berbagi ke sesama gitu ya.
meskipun sedikit, tapi alhamdulillah kita masih bisa berbagi gitu ya. Alhamdulillah. Di sini aku masukin karena udah selesai, dan ini tuh jadi salah satu penyumbang bawaan aku untuk mudik gitu. Jadi motor itu terlalu banyak gitu, udah sampai 3 tas, 1 tas baju, 1 tas oleh-oleh, dan 1 tas untuk kebutuhan anak di jalan gitu. Dan alhamdulillah anak aku pas mudik itu enggak rewel, enggak banyak nangis, malah dia seneng di perjalanan. Padahal kemarin aku pas berangkat itu ngehabisin waktu 11,5 jam gitu, hampir 12 jam. Berangkat jam 5 subuh, nyampe sana setengah 5 sore. Yang biasanya itu hanya 7-8 jam ya kalau pakai motor, ini sampai 11 jam karena kan bawa anak juga, banyak istirahat ya. Kalau bawa anak itu banyak istirahat, terus kejebak macet gitu karena kan berbarengan dengan arus mudik juga pas kemarin berangkat tuh. Tapi alhamdulillah sih jadi momen juga, anak aku nggak rewel, anak aku nggak sakit pas di sana, alhamdulillah. Sampai pulang lagi masih tetap sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Karena kita menikmati banget perjalanan, malah akunya ya yang capek, kasihan anak, padahal anak aku riang banget gitu ya, bahagia banget gitu pas di motor tuh. Tapi ternyata alhamdulillah kita sampai ke Pamengpeuk. Dari Pamengpeuk pas pulang mampir dulu ke Bandung. Dari Bandung aku pulang lagi ke Majalengka. Dan yang biasanya itu dari Pamengpeuk ke Bandung itu sekitar 4 jam. Kemarin pas aku pulang mudik itu kan mampir dulu ke Bandung, itu sekitar 7 jam, padahal nggak macet nggak apa gitu. Macet cuma sebentar doang sih macet, kayak di pasar-pasar gitu sama yang mau masuk Nagrek. Ya karena kan bawa anak nggak bisa kebut-kebutan ya teman-teman bunda, karena khawatir juga, jadi kita nyantai aja. Jadi yang biasanya 4 jam dari Pamengpeuk ke Bandung itu jadi 7 jam kalau bawa anak ya, karena istirahat itu nggak cukup setengah jam, kadang setengah jam lebih, 1 jam kita tuh ya istirahat di rest area gitu. Terus pas pulang lagi dari Bandung ke Majalengka, dan ada kejadian lagi, ternyata di Sumedangnya itu hujan deras banget sampai rembes ya. Anak aku itu lucu banget, pakai jas hujan warna oranye ya, warna oranye. Dia nggak ngeluh, nggak apa gitu ya, pegel atau apa enggak. Terus aku sendiri sih yang inisiatif ngebenerin anak aku, kasihan takutnya pegel atau apa gitu ya. Jadi aku benerin duduknya, tapi anak aku nggak nangis sama sekali, nggak ngeluh pengen berhenti. Ada momen sih pas kita tuh kan udah basah kuyup ya, nggak basah kuyup juga sih, udah rembes ke baju. Jadi kita nyari tempat, ada tempat nasi goreng di Sumedang Kota itu tuh ada ya, kosong gitu. Terus kita tuh ngerepotin sampai kan buka jas hujan ya, di tempatnya itu buka jas hujan, terus basah, aku tuh nggak enak, udah mah basah gitu ya bajunya tuh. Nah pas bla 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 udah kita pesen nasi goreng, makan dulu sedikit sih, akhirnya dibungkus juga karena kita niatnya emang nuduh dulu ya kan, kalau misalkan nuduh nggak jajan nggak enak juga, apalagi ngerepotin gitu. Akhirnya terus pas berangkat lagi udah pakai jas hujan lagi kan, kondisi masih hujan tapi nggak terlalu deras. Terus aku nanya ke anak aku, capek enggak? Capek katanya, mau berhenti? Iya berhenti aja. Terus aku padahal itu kan baru berangkat ya, terus aku bilang, sabar ya ayah, nanti di depan berhenti ya, sabar ya. Akhirnya sampai nyampe rumah itu nggak berhenti gitu. Dan anak aku nggak komplain lagi gitu, dah emang karena anaknya juga tidur sih, keadaannya dia cepet tidur juga kan. Kondisi pas berangkat dari Bandung itu jam 4 sore, jam 4 lebih ya, jam 5-an lah. Terus nyampe Sumedang itu maghrib sampai Isya. Pas habis Isya kan berangkat lagi, tuh udah nggak berhenti lagi sampai rumah. Dan anak aku nggak komplain lagi, nggak mau berhenti lagi. Itu juga sih pas ditanya doang, capek, tapi nggak nangis gitu, cuma pas ditanya capek katanya, mau berhenti nggak, mau berhenti aja katanya. Tapi aku semangatin, nanti ya bentar lagi ya pulang, iya katanya. Jadi kita terusin sampai rumah, alhamdulillah nyampe jam 9 malam. Terus nyampe rumah ada
ada uaknya juga yang suka ngurus japran, jadi langsung dipijitin. Terus aku pulang-pulang itu sakit gigi sama pegel-pegel gitu, meriang tapi nggak sakit ya, cuma meriang pegel doang gitu. Terus besoknya langsung kerja. Tapi alhamdulillah itu momen, meskipun capek-capean tapi kita tuh ketemu keluarga gitu, momen 1 tahun sekali loh ini. Apalagi kalau aku tuh kan sambil kerja ya, jadi susah untuk pulang gitu. Apalagi kalau ke Pamengpeuk kan satu berangkatnya aja bisa ngehabisin seharian gitu ya, dari pagi sampai sore. Terus kalau misalkan cuma libur 2 hari, masa cuma numpang nginep doang besoknya berangkat lagi, jadi jarang gitu, aku jarang pulang itu setahun sekali pas momen lebaran aja gitu. Kalau ke Bandung sih masih ada waktu buat buat pulang gitu, karena kan kalau ke Bandung perjalanannya dekat gitu ya, cuma 3 jam aja, 2 hari juga bisa pulang pergi gitu, karena waktunya cuma 3 jam gitu kalau ke Bandung. Jadi kalau misalkan libur panjang 2 hari itu juga jarang. Kadang kalau misalkan ada libur 2 hari, tanggal merahnya ngerempet gitu sama hari Minggu, tapi keadaannya uangnya lagi nggak ada gitu, atau anak akunya lagi sakit, atau suaminya lagi sakit gitu. Jadi emang susah ya kalau nggak udah direncanain tuh, kadang kan suka nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Itu malah curhat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, sharing aja ya gitu, sharing aja. Tapi untuk biasanya kalau aku ke Pamengpeuk itu aku suka bawa mama gitu ya, suka ngajak mama ke Majalengka sama adik-adik aku biar sekalian main. Tapi karena kan kondisinya sekarang tuh mudik itu bener-bener kayak dibebasin gitu ya. Waktu itu kan dilarang mudik, nah selama 2 tahun, jadi momen mudik kali ini tuh udah tahu gitu, udah pasti nih bakal macet, jadi kita bawa motor, akhirnya kita nggak bisa ngajak mama ke sini. Nah itu sedikit cerita dari aku ya teman-teman. Balik lagi ke sini ke videonya. Jadi di sini tuh aku lagi masukin amplop, dan amplopnya itu udah aku nama-namain ya, udah aku print untuk keluarga Majalengka, keluarga dari Bandung, sama keluarga dari Pamengpeuk, udah aku bagi rata. Biar nggak ada perselisihan. Maksudnya itu biar adil ya teman-teman, biar adil, karena kan kalau menikah itu dari tadinya punya 1 keluarga jadi 2, apalagi kalau aku kan orang tuanya udah bercerai ya, terus kondisinya jauh, orang jauh semua, jadi ada 3 keluarga. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Itu jalan cerita aku juga aku setelah menikah itu jadi tahu gitu kenapa harus bercerai juga, itu kenapa ya, udah paham juga gitu. Mungkin jadi pelajaran juga buat aku ke depannya, jangan sampai seperti itu, karena aku juga ngerasain sendiri ya kayak gimana. Semoga keluarga kita semua samawa langgeng ya, amin. Nah teman-teman, di sini itu itu yang tadi dompet itu kan itu khusus untuk THR orang tua ya, mertua aku, orang tua aku, sama yang Cece yang ngurus japran, sama buat ke nenek aku yang di Bandung. Yang lainnya aku masukin ke amplop, kayak ke adik aku, ke ponakan-ponakan, itu pakai amplop semua. Ya begitulah ya teman-teman. Semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih banyak yang selalu support channel YouTube aku. Alhamdulillah channel YouTube aku sekarang udah mencapai 500 subscriber ya. Perjuangan mengumpulkan 500 lagi, semoga tercapai di tahun ini, amin. Saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu support, yang selalu komen. Nanti akan aku yang post YouTube itu akan aku jadiin giveaway ya teman-teman. Semoga cepat tercapai 1000 subscribernya ya. Dan terima kasih banyak. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum, dadah.